Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Sebelum kita masuk dalam liturgi ibadah, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang mempunyai segala kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Karuniakanlah kepada kami iman yang besar, agar kami menggantungkan seluruh hidup dan masa depan kami kepada anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, yang hari ini kami peringati kenaikannya ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah di dunia ini. Berilah Roh Kudus, agar kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami ke surga-Mu dan memusatkan seluruh kekuatan kami melakukan segala yang baik, benar dan indah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 225. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Berkereta Awan Putih. Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saat ini, kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga
bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disaksikan oleh para murid waktu itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Sebelumnya Ia mengutus mereka untuk menyaksikan karya, kasih, dan pengampunannya kepada dunia, supaya berita pengampunan dosa dan kasih persaudaraan digemakan dan dihidupi bersama. Sekarang Ia mempersiapkan dan memperlengkapi kita umatnya untuk mengemban tugas panggilan itu, mewartakan karya, kasih, dan pengampunannya yang ajaib dengan kuasa Roh Kudus. Firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 223, bait pertama dan yang kedua, nyanyian Malaikat Nyaring Bergema. So
Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera-Nya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaruilah hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah. Mengundang Bapak Ibu Jemaat Bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah yang dari Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku
bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikian dari 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222B, bait 1 dan 6. Agungkan kuasa namanya. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kalau pada hari ini kami umat Tuhan di seluruh dunia bersama-sama boleh merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua di dalam menjalani kehidupan yang kami jalani. Kenaikan ke sorga bukanlah sebuah peristiwa di mana kami ditinggalkan, melainkan justru Engkau berkenan menyiapkan bagi kami tempat agar di mana Engkau berada, kami pun berada. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus saja yang mengurapi setiap kami, sehingga kami senantiasa boleh dicerahkan oleh firman Tuhan, dan kami senantiasa melangkah dalam iman menjalani kehidupan dalam tuntunan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini diambil dari dua bagian. Yang pertama dari Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai 11 dibacakan oleh lektor. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul
yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Selanjutnya saya membacakan bacaan yang kedua yang diambil dari Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini umat Tuhan di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Khususnya 2 tahun ini, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga masih dalam suasana pandemi COVID-19.
Tahun ini kita juga merayakannya bertepatan dengan umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan karena saat ini kembali terjadi lonjakan atau peningkatan jumlah orang-orang yang terpapar COVID-19, serta korban yang meninggal dunia makin bertambah, maka sebagai gereja kita mengindahkan himbauan pemerintah agar pelaksanaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dilaksanakan di rumah masing-masing. Sama halnya dengan umat Muslim yang melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada bacaan firman Tuhan tadi, tema kita pada hari ini adalah memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Peristiwa-peristiwa ini ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia tidak akan ada gunanya jika ia tidak mengalami kematian. Demikian juga halnya dengan kematiannya, bahkan yang turun ke dalam kerajaan maut itu tidak akan berarti apa-apa ketika Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati pun tidak akan ada faedahnya jika ia tidak naik ke sorga. Dan masih ada satu peristiwa lagi yang tidak kalah pentingnya dari keempat peristiwa di atas. Dan peristiwa itu juga harus digenapi, yaitu tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi ada 5K yang harus digenapi dalam diri Tuhan Yesus, yaitu kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya kembali yang kedua kali. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang kita peringati hari ini merupakan puncak dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus ketika ia hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Alkitab mencatat bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, selama 40 hari ia berulang kali menampakkan diri kepada para muridnya. Bahkan bukan hanya sekedar menampakkan diri saja, tetapi juga berdialog dan bahkan makan bersama-sama. Perbincangan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya berlanjut juga dalam perjalanan menuju ke Bukit Zaitun dekat Betania. Tentunya ada maksud Allah mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri secara berulang-ulang selama 40 hari. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kematian Tuhan Yesus yang sangat sadis itu telah mengguncang iman para murid sehingga mereka pun hidupnya tercerai-berai, bagaikan domba tanpa gembala, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Bagaimana tidak, guru yang mereka teladani, guru yang selama ini mereka bangga-banggakan, telah terbujur kaku mati dengan sadis dan sangat hina. Salib pada waktu itu merupakan gambaran kematian yang paling hina, sehingga mereka yang mati disalibkan termasuk kelompok orang-orang yang hina. Saat itu, pengharapan para murid telah kandas. Cita-cita mereka untuk duduk di sebelah Tuhan Yesus pun pupus sudah. Itulah sebabnya para murid kembali melakukan aktivitas masing-masing seperti sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan. Tetapi
pemikiran murid-murid berbeda dengan kemahakuasaan Allah. Karena realitasnya berbalik 100%. Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus pun disusul dengan penampakan dirinya secara berulang-ulang, tentunya dengan tujuan untuk memulihkan percaya atau iman para murid Yesus pada waktu itu yang telah mengalami goncangan. Dan menjelang kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem dan mereka diberikan tugas tanggung jawab yang mulia, yaitu memberitakan kabar kesukaan ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sebagai umat-Nya yang sudah ditebus dalam hidup kekinian. Antara lain, yang pertama bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu membawa sukacita. Lukas 24 ayat 52 mengatakan, mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini menggambarkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga membawa sukacita yang besar dalam diri para murid pada waktu itu. Demikian juga sukacita itu sekarang menjadi milik semua orang yang mau percaya kepadanya, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga di dalam kita memperingati kenaikannya ke surga saat ini, kita orang-orang yang percaya kepadanya dipanggil juga untuk menghadirkan sukacita yang dialami ini kepada dunia yang ada di sekeliling kita. Artinya kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan sukacita itu dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya adalah kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ketiga mengatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari maut. Roma 6 ayat 23 menegaskan, sebab upah dosa adalah maut. Karya keselamatan Allah yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan karya keselamatan yang bersifat holistik, menyeluruh. Artinya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia yang ditebusnya, tetapi juga Ia menyediakan tempat bagi mereka yang sudah diselamatkan itu. Setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat itu, maka Ia akan kembali ke dunia dengan tujuan untuk membawa setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga di mana Tuhan Yesus berada, orang-orang yang sudah diselamatkannya itu pun ada bersama dengan Dia. Inilah janji Tuhan Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Dialah jaminan hidup kita. Dia yang telah datang dari sorga, Dia juga yang akan membawa kita ke sana. Hanya pribadi yang datang dari sorgalah yang akan mampu membawa manusia kembali ke sorga. Seperti yang ditegaskan dalam Injil Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
dengan cara yang sederhana, Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Bapa, menuju sorga. Dan tanpa melalui Yesus tidak ada yang dapat mencapai sorga. Jika Yesus tidak kembali ke sorga, kita tidak akan dapat masuk ke sorga. Sebab kita perlu penuntun agar kita tidak nyasar dalam perjalanan kita menuju ke sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga adalah memberi kuasa menjadi saksi. Bacaan yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberi kuasa. Atau bisa juga diartikan, Ia memberikan kekuatan atau kapabilitas, kemampuan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Dalam terminologi Yunani, seorang saksi adalah seorang yang menceritakan tentang fakta yang telah ia lihat atau alami, ia percaya, ia ketahui kepada orang lain, meskipun hal itu mengancam jiwanya. Karena itulah tugas kesaksian atau kita mengenalnya sebagai marturia melekat erat pada tugas panggilan kita semua di dalam hidup di dunia ini. Setiap kita orang percaya yang mengaku kepada Yesus Kristus sebagai gerejanya, hendaknya kita menjadi saksi di tengah dunia dimanapun kita berada. Artinya kehidupan kita ini adalah sebuah kesaksian bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Orang-orang akan melihat bagaimana tingkah pola kita, cara berpikir kita, sehingga pada akhirnya membawa orang-orang untuk datang juga mengasihi dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, namun penting juga untuk kita ketahui bahwa kuasa, kekuatan, kapabilitas atau kemampuan itu bukanlah berasal dari dalam diri kita, melainkan dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena itu dalam menjalankan tugas panggilan kesaksian tadi, kita tidak bisa mengabaikan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk memberikan kabar baik kepada semua orang. Sebelum hari Pentakosta, sebenarnya Roh Kudus sudah dihembuskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu pada waktu peristiwa perjumpaan Yesus dengan mereka. Dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah ia berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau dikatakan bahwa Roh Kudus baru turun di hari Pentakosta, lalu roh apakah yang telah dihembuskan oleh Tuhan Yesus sebelum peristiwa Pentakosta itu? Saudara, sebenarnya Roh Kudus telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu sesuai dengan janjinya. Tetapi Roh Kudus baru bekerja secara aktif ketika Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya bahwa setelah Tuhan Yesus membuka pikiran para murid teringat terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus, lalu mereka mengerti bahwa apapun yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah benar. Dan itulah yang membuat mereka sadar bahwa mereka yang tadinya tidak berani, mereka yang penakut, menjadi luar biasa, berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kabar baik ke seluruh muka bumi.
Yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini memberi makna tentang pengharapan. Kisah Rasul 1 ayat 11 mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, dikatakan Yesus ini, bukan Yesus yang lain, atau bukan Yesus itu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Inilah yang menjadi dasar pemberitaan dan pewartaan kabar sukacita, yaitu pribadi Yesus Kristuslah sesuai yang tertulis dalam Alkitab dan diajarkan turun-temurun dalam tradisi pengajaran gereja. Itulah sebabnya gereja merumuskan pengakuan iman untuk memperkuat, menjaga dan memelihara tradisi pengajaran gerejawi yang berakar dalam Alkitab dan pengajaran murid-murid mula-mula, sehingga di kemudian hari tidak ada orang mengajarkan tentang Yesus yang lain. Makna kata Yesus ini dalam ayat ini juga berarti bahwa pribadi Yesus yang telah bangkit dari kematian, seperti yang disaksikan oleh para murid ketika ia terangkat ke sorga. Demikianlah Yesus akan datang kembali dengan kekuasaan sebagai Raja dan Tuhan atas dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita semua diingatkan akan janji yang telah diterima oleh para rasul, bahwa Yesus yang naik ke surga itu, yang menjanjikan penyertaannya melalui karya Roh Kudus, dia akan datang kembali. Kita yang hidup dalam penyertaan Roh Kudus diingatkan bagaimana tingkah pola kehidupan kita selama ini di dalam memanfaatkan waktu yang ada, menanti kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini. Janji ini menjadi sebuah pengharapan iman yang besar bagi setiap orang percaya, bahwa setiap pengorbanan iman kita tidaklah menjadi sia-sia, sebab pengharapan kita tertuju kepada Kristus yang telah bangkit dan naik ke sorga, dan dia akan datang kembali menjemput kita. Oleh sebab itu janganlah takut dan ragu-ragu di dalam menyaksikan atau mewartakan kabar sukacita. Kita tidaklah melangkah sendirian, karena kuasa dan penyertaannya melalui karya Roh Kudus tidak terbatas menyertai kita. Asalkan kita membuka diri dan hidup dalam kekudusan, maka roh yang dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus, akan dengan setia memimpin dan menyertai kehidupan kita. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, bersama-sama kami datang bersyafaat kepadamu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus membantu kami dalam keterbatasan dan kelemahan kami, sebab kami tidak tahu bagaimana sebenarnya kami harus berdoa yang baik, tetapi Roh Kudus sendirilah yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami, berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan. Bapa di dalam sorga yang mulia, Engkau adalah Bapa yang baik, yang senantiasa menyatakan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Ketika kami menoleh ke belakang, melihat kehidupan yang telah kami lalui, semua kejadian dalam hidup dan kehidupan yang kami jalani, baik setiap pribadi maupun keluarga kami, semuanya dapat berjalan karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Ajarlah kami terus untuk tidak menyombongkan diri, bahwa segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kami bukan karena kuat gagah, kehebatan, kecerdasan, kepintaran, kekayaan, atau harta yang kami miliki, melainkan semata-mata karena anugerah Tuhan yang maha murah dan maha kasih.
Hari ini ketika kami bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami umat Tuhan di seluruh muka bumi, Tuhan izinkan untuk memperingatinya. Dan biarlah melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kami mau berefleksi tentang hidup kami sebagai orang percaya. Apakah hidup kami sudah mencerminkan hidup yang mengalami kuasa kenaikan Tuhan Yesus? Melalui kejadian wabah COVID-19 ini, kami disadarkan tidak ada yang kekal dan abadi di dalam kehidupan di dunia ini. Status sosial, harta kekayaan, jabatan, bukanlah hal yang memberikan jaminan keselamatan hidup. Karena saat ini setiap orang, entah kaya miskin, tua muda, besar kecil, dewasa, anak-anak, semuanya bisa menjadi korban pandemi corona. Bahkan dalam hal beribadah pun semuanya harus sama. Saudara-saudara kami yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri, juga merayakan sholat mereka dari rumah masing-masing. Kegiatan persekutuan keluarga pada akhirnya menjadi hal yang penting, dan ini mengingatkan kepada setiap kami umat Tuhan agar setia melakukannya di dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya ini juga boleh kami taati dan kami wujud nyatakan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, sehingga semuanya ini juga menjadi sebuah proses pembelajaran bagi anak-anak kami untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Sehingga di tengah situasi pandemi corona ini, mereka juga terus belajar dan diajar tentang karakter kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, dan ketaatan seperti Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk memimpin pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, agar juga berkenan menyatukan pikiran dan hati di dalam menanggulangi wabah yang sedang terjadi. Kami bersyukur oleh karena pemerintah telah melakukan vaksinasi, namun kami juga rindu, kami yang ada di metro ini juga boleh mengalami dan merasakannya. Sehingga apa yang dipersiapkan, apa yang dilakukan, diprogramkan oleh pemerintah, bagi kami umat Tuhan juga boleh mengalaminya. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami di dalam membawa kehidupan yang damai, kehidupan yang baik, yang seringkali harus berhadapan dengan orang-orang yang terganggu rasa kenyamanannya, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang melawan pemerintah, bahkan mereka membawa tindakan yang semakin keras sampai menghilangkan nyawa sesamanya. Tuhan memberkati, Tuhan juga tolong tentara, polisi, agar mereka terus juga bersemangat di dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan negeri ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Tuhan berkenan memberkati, dan biar apa yang dilakukannya sungguh membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat luas. Engkau juga memberkati Tuhan seluruh masyarakat bangsa ini agar bersedia mendisiplinkan diri mengikuti anjuran yang disampaikan oleh pemerintah agar tidak bepergian, agar menjaga diri untuk tidak melakukan kerumunan yang bisa menimbulkan penyebaran virus yang baru. Dan biarlah Tuhan umat-Mu, Tuhan mampukan untuk dapat semakin mengendalikan diri dalam mengikuti segala apa yang menjadi kehidupan bersama di tengah masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kebaktian di gereja-gereja Tuhan pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Biarlah yang masih melakukan secara tatap muka Tuhan jagai, agar mereka juga tetap melakukannya dengan baik, mengedepankan protokol kesehatan yang dilakukan di rumah-rumah, tidak mengurangi makna ibadah ini, melainkan dengan hati yang tulus, mereka juga boleh melihat dan merasakan kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
Terima kasih Bapa di sorga, inilah seruan, doa dan permohonan kami, yang semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan bersama-sama menghaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasarkan dari surat Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Jemaat yang terkasih, pengumpulan persembahan akan kita lakukan dengan bersama-sama menyanyikan Hitung Jemaat 288, bait pertama dan secukupnya. Mari puji Raja Surga. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa.
Ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berbuah. Engkau juga menjanjikan akan melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia di sorga bagi kami, umat yang percaya dan berjuang setia kepadamu. Sebagian dari buah pekerjaan dan usaha kami yang Kau berkati, kami serahkan kembali kepadamu sebagai ucapan syukur, dan berkatilah segala pekerjaan dan usaha yang baru kami mulai atau rintis. Berilah kepada kami semangat dan ketekunan, agar kami dengan penuh iman dan harap padamu bekerja dan berusaha keras dalam hidup ini, agar semakin banyak yang dapat kami bawa ke dalam rumah-Mu. Berilah kami keteguhan dalam masa-masa sulit, kegagalan atau kejatuhan, agar kami tidak pernah menyerah atau berputus asa. Berilah kami kesehatan lahir dan batin, agar kami dapat bekerja dan berusaha sebaik-baiknya. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh, berkatilah hidup kami, dan terimalah persembahan syukur buah kehidupan kami. Amin. Kita akan masuki pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi awal perutusan bagi kita semua untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Janganlah takut, karena engkau tidaklah sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertai-Mu. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang telah berkenan memimpin dan menyertai kami melakukan kebaktian dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Kiranya kebaktian ini terus memperkuat percaya kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan mendorong kami untuk terus setia mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua aktivitas kami hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, demikianlah kebaktian kita dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua. Mari kita tetap setia mendukung dan melaksanakan anjuran pemerintah dengan menerapkan 5M, yaitu sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker jika harus keluar rumah, dan membersihkan diri setelah bepergian, menjaga jarak dalam setiap kegiatan, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Kita berdoa bersama agar wabah corona ini segera berlalu dari bumi ini. Karena saat ini di berbagai tempat marak kembali bertambah jumlah orang yang terinfeksi virus corona. Kita tetap berkomitmen untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Selamat pagi, selamat menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetap semangat dan berpengharapan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.